A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yal ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan sama-sama kembali menelaah sedikit demi sedikit apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, untuk kita ambil ibrah, atau pelajaran, sehingga jalan kehidupan kita menjadi semakin terang, ya, dengan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk, ya, ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Tadabbur Al-Quran kembali kita melanjutkan kajian masih di surah Al-Baqarah. Kita beranjak di ayat yang ke-146. Di ayat yang ke-146 ini Allah Subhanahu wa taala masih membicarakan tentang bagaimana sifat asli, ya, dari orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran sebagai ahlul kitab, ya, di mana ahlul kitab ini secara khusus diberikan atau disematkan kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, karena mereka memang adalah bangsa yang sebelumnya telah menerima kitab, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, ya. Lalu pada orang-orang Nasrani ada kitab Injil, ya. Nah, di dalam ayat yang ke-146 ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang telah kami, ya, anugerahi kitab, yaitu Taurat dan Injil, ya, mereka mengenalnya, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tahu, ya, sebetulnya siapa Nabi Muhammad SAW itu, ya. Jadi mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, ya. Jadi saking tahu betul siapa Nabi Muhammad itu, Allah sifatkan, ya, pengetahuan mereka itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, karena memang sosok Nabi terakhir itu adalah orang yang mereka nanti-nanti, ya, bahkan ciri-cirinya, ya, itu mereka kaji, mereka gali, gitu kan. Dulu ada seorang sahabat, ya, di masa Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi, ya. Sayyidina Salman Al-Farisi ini begitu gigih, ya, menantikan kehadiran Nabi terakhir, ya, di mana informasi tentang Nabi terakhir itu beliau dapatkan dari pendeta-pendeta Nasrani,
Ya, jadi sebelum bertemu dengan Rasulullah, Sayyidina Salman ini aslinya adalah orang dari negeri Persia ya, dan ayahnya adalah penyembah, ya, bahkan disebut pendeta Majusi. Ya, dia memberikan tugas kepada Sayyidina Salman Al-Farisi itu menjaga api, ya, api di kuilnya supaya tidak boleh mati, ya, api yang mereka sembah. Sampai kemudian Sayyidina Salman satu hari ya melewati gereja, dan di situ dia kagum dengan cara ibadahnya orang-orang Nasrani. Lalu kemudian diam-diam dia ikut ya, pindah agama, jadi dari Majusi ke Nasrani. Sampai kemudian akhirnya memutuskan untuk berhijrah ya, mencari sosok Nabi yang digambarkan di dalam kitab Injil atau digambarkan oleh para pendeta Nasrani. Itu lengkap di mana dia turun ya, di mana daerah ya, yang akan didatangi oleh nabi terakhir itu disebutkan ya. Di daerah di mana di situ ada lembah yang subur dengan ada daerah yang diapit oleh 2 bukit, 2 gunung ya, dan ditumbuh oleh pohon kurma ya. Dan ketika beliau mengembara gitu kan, sampai akhirnya dijadikan budak ya, dan sampailah ke Madinah. Dan begitu sampai di Madinah beliau takjub begitu kan, karena gambaran kota Madinah itu seperti gambaran yang dikabarkan oleh para pendeta Nasrani bahwa di situ nanti akan datang seorang nabi terakhir. Jadi walaupun dalam keadaan diperbudak, beliau merasa bahagia gitu kan. Oh, berarti saya tinggal nunggu kedatangan nabi gitu kan. Sampai ternyata kemudian akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah ya, dan Sayyidina Salman mendengar kabar ya ada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Beliau sampai kaget ya. Waktu itu dalam riwayatnya di dalam kitab karangan Syekh Muhammad bin Muhammad ya, yang judulnya Kitab Rijalun Haula Rasul ya, di bagian kisah tentang Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau sampai terkejut. Lagi di atas pohon kurma, majikannya di bawah lagi ngomongin, majikannya orang Yahudi gitu kan. Mereka lagi dua-duanya ngomongin, katanya ada orang ngaku nabi datang ke Madinah. Sayyidina Salman sampai terkejut, dia jatuh sampai saking gemeternya, kaget, jatuh dari pohon kurma. Begitu jatuh langsung ngedeketin majikannya, nanya siapa nabinya di mana. Sampai dimarahi sama majikannya. Dan kabar itu membuat beliau menjadi bahagia. Sampai akhirnya beliau datang ketemu dengan Rasulullah, tapi Sayyidina Salman ingin menguji, betulkah ini sosok Nabi yang dijanjikan, yang diceritakan di dalam kitab Injil gitu kan, atau yang diceritakan oleh pendeta-pendeta Nasrani. Itu beliau datang 2 kali. Datang yang pertama ketemu Rasulullah, itu ngasih hadiah ya, yang ngasih sedekah. Jadi dia bilang, wahai Muhammad, ini ada hadiah, ada sedekah dari saya, silakan. Lalu kemudian Rasulullah memberikan sedekah itu kepada para sahabat, silakan makan. Tapi beliau nggak makan, ya, karena kan Nabi dilarang makan harta sedekah. Dan itu ciri yang pertama ya, yang diingat oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Besoknya beliau datang lagi, kemudian memberikan makanan lagi, tapi beliau mengatakan ini adalah hadiah dari saya, karena saya lihat kemarin ada ketika saya menyebutnya sedekah tidak makan. Lalu kemudian Rasulullah bersama para sahabat memakan apa yang diberikan oleh Sayyidina Salman. Itu ciri yang kedua, bahwa beliau memakan harta hadiah gitu, dan tidak memakan harta sedekah. Nah, untuk kemudian ada satu ciri lagi yang disebutkan di dalam oleh para pendeta Nasrani itu, bahwa di pundak Nabi itu ada ciri kenabian, ada tanda ya, sebesar telur burung unta atau apalah gitu ya. Dan itu ingin diketahui betul oleh Sayyidina Salman. Dan ketika Nabi Muhammad membangun masjid ya, Masjid Nabawi, Sayyidina Salman ikut berpartisipasi dengan tujuan ingin melihat ada nggak tanda itu. Ternyata memang tanda itu. Nah, dan Nabi tahu bahwa Sayyidina Salman sedang mencari itu. Sehingga ketika momen gotong royong itu, Rasulullah sempat menyibakkan pundaknya. Dan Sayyidina Salman kemudian melihat ciri yang dimaksud ya, yang dikabarkan oleh para pendeta Nasrani. Ketika melihat itu, Sayyidina Salman langsung memeluk Rasulullah ya.
dan sambil menangis dan kemudian belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ini menjadi gambaran bahwa memang orang-orang ahli kitab ya, Yahudi dan Nasrani tahu betul ya siapa Nabi Muhammad itu, ya, termasuk kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi persoalannya adalah dijelaskan di dalam ayat ini, ya, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala ada sebahagian dari mereka, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab ini yang kemudian menyembunyikan kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu. Ya. Jadi karena faktanya ya Nabi yang datang ini adalah bukan orang yang mereka harapkan ya, dari bangsa atau golongan mereka, tetapi dari orang yang justru mereka anggap rendah, itu bangsa Arab. Akhirnya sebahagian dari mereka ya, pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani ini kecewa dan kemudian berusaha menyembunyikan fakta kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad SAW yang mereka tahu betul ya. Kama seperti yang Allah sebutkan di sini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, kenalnya mereka itu seperti kenal dengan anak. Karena bahasa orang tua itu kan pasti tahu ya anaknya kayak gimana, ya, ciri-ciri fisiknya seperti apa, tahu. Kan? Nah, tapi kemudian ya karena alasan-alasan ya kedengkian, kebencian ya, akhirnya mereka ya, mayoritasnya lebih memilih untuk menyembunyikan ya kebenaran fakta tentang Nabi terakhir yang datang kepada manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi memang ya para ulama ya berdasarkan ayat ini ya, menjelaskan bahwa ya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sangat mengenal kenabian dan sifat-sifat Nabi Muhammad karena telah disebutkan secara gamblang di dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Nah, itu kan. Ya. Mereka tahu ya, bahkan sebagaimana sifat Rasulullah itu digambarkan sebagai seorang nabi yang ummi ya. Ummi itu artinya buta huruf ya. Nah, mereka juga tahu ya, dan faktanya memang Nabi Muhammad tidak menulis ya, tidak menulis dan tidak membaca, tetapi beliau mendikte ya. Kalau turun wahyu itu beliau dikte, tidak ditulis oleh tangan beliau ya. Dan itu menjadi ciri seorang nabi yang mereka ketahui. Menurut para ulama ya terkait dengan ayat ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwa beliau ya, Sayyidina Umar ini pernah berjumpa dengan seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam ya, yang telah masuk Islam, yang berkata ya, tentang seperti yang ayat sebut itu tadi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ya. Saya, kata Abdullah bin Salam ini, lebih mengenal Nabi Muhammad daripada mengenal anak saya sendiri. Ya, karena memang detailnya betul-betul disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada dia, mengapa? Nah, kemudian Abdullah bin Salam menjawab, karena aku sedikit pun tidak meragukan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Sedangkan mengenai anakku, ada saja kemungkinan bahwa ibunya telah berkhianat. Maka kemudian Sayyidina Umar mencium kepala Abdullah bin Salam. Nah, sebagian orang-orang Yahudi mengingkari dan menyembunyikan kebenaran bahwa Nabi Muhammad adalah nabi ya, yang Allah utus kepada manusia dan sebagai penutup para nabi. Dan mereka juga tahu bahwa Ka'bah itu adalah kiblat yang sebenarnya, gitu kan. Tetapi kemudian sebagian dari mereka tidak mengingkari tetapi menerima dan mengakui kebenarannya, seperti mempercayai dan menerima petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu itu tadi ya, sosok Abdullah bin Salam. Nah, ibrah dari ayat ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, bagi kita tentunya adalah dalam hal kebenaran ya, yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, jangan pernah kita sekali-kali berani untuk kemudian menyembunyikan karena ada kepentingan-kepentingan lain ya, atau karena kepentingan pribadi kita ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tegas melarang riba, ya, terimalah itu ya. Dan jangan kemudian kita sembunyikan dari siapapun
Kalau ditanya sama orang, ditanya sama anak, ditanya sama saudara gitu kan, gimana nih hukumnya riba bang? Haram. Jangan ada excuse ya, atau kemudian dicari-cari dalil ya yang menyembunyikan, menyamarkan kebenaran ya atau fakta tentang riba. Karena kalau sampai kita melakukan itu, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang yang Allah sebut di dalam ayat ini, ya, yaitu ahlul kitab ya. Dan terkait dengan keingkaran ahlul kitab ini, Allah sudah tegas ya bahwa mereka adalah penghuni neraka jahanam, khalidina fiha abada, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Bayyinah kan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dari golongan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Jadi apakah kita kemudian mau mengikuti jejak mereka ya ketika berbicara kebenaran kemudian kita menyembunyikannya? Nah, terlebih ini kepada para dai ya, mereka yang di masyarakat ditokohkan sebagai pemuka agama, haram gitu ya, kemudian menyembunyikan kebenaran Al-Quran dari manusia, dari umat. Apalagi kemudian ya upaya menyembunyikan itu atau memalingkan itu karena ada kepentingan ya, kepentingan pribadi ya. Takut pengajiannya sepi gitu kan, maka dicari dalil-dalil yang kira-kira enak didengar gitu kan. Nah, itu kan perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani ya begitu. Ya, kalau bicara ayat atau perintah dan larangan Tuhan, dicari yang enak-enak aja, yang kira-kira dianggap akan mengganggu ya, mengganggu stabilitas ekonomi ya, kesejahteraan mereka sembunyikan. Nah, kita ini tidak boleh, umat Nabi Muhammad tidak boleh seperti itu. Rasulullah SAW yang memberikan contoh ya bagaimana beliau betul-betul menyampaikan semua yang Allah berikan, sekalipun itu mencela diri beliau. Ya, sebagaimana di dalam surah Abasa kan begitu kan, ada ayat yang kemudian mencela Nabi Muhammad karena satu sikap, satu insiden, itu nggak disembunyikan oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah sampaikan bahwa Allah mencela sikap beliau. Bayangkan ya, betapa ya, Rasulullah SAW ya, jujur ya, walaupun ayat itu kemudian menyinggung diri beliau tidak masalah. Nah, itu kan. Dalam ayat lain misalnya ketika Rasulullah SAW menganjurkan anak angkat beliau ya, Sayyidina Zaid bin Harithah ya, ketika beliau ingin menceraikan istrinya Sayyidah Zainab, Rasulullah itu menganjurkan jangan diceraiin, pertahankan. Dan kemudian itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad enggak boleh begitu gitu kan. Apalagi ya Rasulullah, Allah tahu bahwa Nabi Muhammad sebetulnya ada hajat juga dengan Sayyidah Zainab gitu kan. Itu dibuka di dalam ayat itu. Dan Rasulullah sampaikan kan fakta, dan akhirnya kemudian kan betul bahwa Rasulullah kemudian dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Sayyidah Zainab. Janda dari anak angkat beliau yang ketika itu menjadi tradisi di tengah masyarakat Arab jahiliyah, satu hal yang tercela ya kalau seorang ayah kemudian menikahi anak angkat, karena bagi mereka anak angkat itu sama dengan anak kandung. Nah, dalam ayat itu kemudian dikatakan bahwa anak angkat dengan anak kandung nggak sama, dan untuk mematahkan keyakinan itu langsung Allah memberikan contoh, Nabi Muhammad kemudian dinikahkan dengan mantan atau janda dari anak angkatnya. Dan itu Allah cerita, dan itu disampaikan oleh Rasulullah ya. Walaupun ada istilahnya ada sesuatu yang mungkin dianggap memalukan lah itu kan. Tapi Rasulullah nggak malu gitu kan, untuk menyampaikan ayat tersebut. Nah, ini menjadi gambaran bahwa memang Rasulullah tidak menyembunyikan ya separuh lah ya dari ayat Al-Quran kepada umatnya, tidak ada. Semuanya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita juga harus seperti itu. Jangan pernah kemudian ya karena
sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan kita, atau katakanlah nanti membongkar aib kita, ketika ditanya oleh orang ya tentang sesuatu, ya, ada ayatnya jelas tapi kemudian kita palingkan, ya. Apalagi kemudian dibuat hukum yang bertentangan dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Demikian sahabat Dream, ya mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, saya bikinnya babi tudur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.